Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Medi Brownie. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Medi Brownie. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Oke, seperti judul video kita hari ini, risiko gagal bayar ada kami. Berbagai macam pinjaman online seperti ada kami dan lainnya memang memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman dengan syarat yang mudah. Namun memiliki risiko telat bayar ada kami, dan pinjaman online ini tampaknya pinjol ini tidak jauh dari kesan rentenir ya. Bagaimana tidak, risiko yang harus ditanggung peminjam tidak main-main jika memang terlambat melakukan pembayaran. Namun tentunya masih ada pinjaman online yang tidak seperti itu, karena mereka terkadang memberikan keringanan. Meskipun diberi keringanan, telat membayar pinjaman, terlebih pinjaman online tidak disarankan. Selain mengancam data pribadi, risikonya juga ada pada ketenangan diri sendiri ya, salah satunya seperti kejaran debt collector. Agar lebih yakin saat Anda meminjam pinjaman online, ketahui risikonya sebagai berikut. Bagi Anda yang baru saja mengambil pinjaman online, mungkin penasaran dengan risiko apa saja yang bisa ditimbulkan dari penunggakan pembayaran sesuai tanggal yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan Anda yang baru berencana meminjam. Hal ini mungkin akan menjadi pertimbangan. Adapun risiko yang akan muncul jika telat membayar tagihan ada kami adalah sebagai berikut. Risiko yang pertama, akan dikenakan denda keterlambatan. Kebanyakan pinjaman online menggunakan sistem aplikasi yang akan memantau pinjaman, mulai dari kredit skor, tenor pinjaman, bunga, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ada kami, aplikasi pinjaman online ini juga akan memantau setiap pengguna yang memiliki utang. Jika pengguna telat membayar pinjaman, sudah dipastikan akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan ya. Denda tersebut biasanya akan dikenakan per hari. Jadi jika Anda telat membayar 2 hari dari tanggal penagihan, maka akan dikenakan denda 2 kali sesuai nominal pinjaman. Sebelumnya, pihak ada kami akan memberikan peringatan kepada pengguna mengenai penagihan pembayaran utang. Jika terlambat, mungkin Anda akan dihubungi atau diingatkan kembali oleh pihak ada kami. Lalu untuk risiko yang kedua, bunga menumpuk. Selain denda keterlambatan yang akan didapatkan, risiko telat bayar ada kami yang akan Anda hadapi adalah bunga yang terus menumpuk. Aplikasi pinjaman online umumnya memberikan pinjaman secara cepat dengan tenor yang cepat juga ya. Oleh sebab itu, bunga yang dibebankan juga dihitung bukan per bulan, melainkan per hari. Aplikasi ada kami termasuk aplikasi pinjaman online yang membebankan bunga cukup besar, yaitu sebesar 0,8% per hari. Bayangkan saja jika Anda memilih tenor yang panjang dan sesudah itu telat membayar, bayaran menjadi semakin banyak. Untuk tenor 10 hari, bunganya sudah menjadi 8%. Itu artinya jika Anda meminjam uang 1 juta, bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 80.000 ya. Kemudian untuk risiko yang ketiga, kredit skor menurun. Setiap pengguna yang melakukan pinjaman dana akan mendapatkan kredit skor. Kredit skor tersebut merupakan penilaian pihak ada kami untuk setiap pengguna, guna melihat layak atau tidaknya pengguna tersebut untuk mendapatkan pinjaman. Sebagai seorang pemberi pinjaman, tentu Anda tidak ingin meminjamkan uang pada orang yang sulit ditagih dan lain sebagainya. Bukankah seperti itu? Begitu juga dengan ada kami. Jika skor kredit seorang pengguna rendah, maka akan cukup sulit untuk mendapatkan pinjaman. Penurunan skor kredit ini dapat disebabkan salah satunya oleh keterlambatan pembayaran yang Anda lakukan. Oleh sebab itu, bagi Anda yang berniat akan meminjam kembali atau sekiranya membutuhkan dana pinjaman kembali di ada kami, jangan pernah telat membayar tagihan. Kemudian untuk yang keempat, kesulitan melakukan pinjaman berikutnya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, skor kredit yang rendah dapat menyebabkan Anda kesulitan dalam memperoleh pinjaman berikutnya. Pihak ada kami akan menilai bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa dipercaya untuk dipinjami uang ya. Pengajuan pinjaman Anda setelah membayar di waktu yang sudah terlambat mungkin akan dipertimbangkan kembali atau bahkan mengalami penolakan. Kemungkinan ditolak atau tidaknya pengajuan pinjaman juga tergantung pada riwayat peminjam sebelumnya. Jika beberapa pinjaman dibayarkan dengan lancar, mungkin pengajuan pinjaman dana akan lebih dimudahkan oleh pihak ada kami ya.
Sebaiknya, jika riwayat peminjaman Anda buruk atau justru tidak mampu membayar di salah satu pinjaman, mungkin pihak Ada Kami bisa saja melakukan blacklist ya. Kemudian untuk risiko yang kelima, mengganggu ketenangan. Risiko telat bayar Ada Kami yang satu ini memang paling mengganggu sekali ya. Bagaimana tidak, selain dibayang-bayangi oleh utang yang menumpuk dengan bunga dan denda yang terus mengalir sebelum melakukan pembayaran, Anda juga akan diganggu oleh SMS pihak Ada Kami. Dari beberapa review pengguna yang beredar di internet, banyak orang yang mengeluhkan cara penagihan keterlambatan dana Ada Kami. Beberapa dari mereka sangat menyayangkan pihak penagih karena pengguna bahasa yang kasar dan lain sebagainya ya. Tidak hanya berupa SMS, penagihan pembayaran juga akan dilakukan melalui panggilan telepon yang terus-menerus diterima selama belum melakukan pembayaran. Hal ini tentu mengganggu aktivitas Anda, terlebih jika telepon diterima saat jam kerja di kantor ya. Jika memang tidak ada tanggapan dari peringatan SMS dan telepon tersebut, mungkin pihak Ada Kami juga akan mengutus debt collector untuk menagih pinjaman Anda ke rumah Anda ya. Hal ini tentu akan semakin menakutkan, mengingatkan biasanya debt collector sedikit lebih tegas lah ya. Kemudian untuk risiko yang keenam, masuk dalam blacklist OJK. Tidak hanya mengajukan nominal pinjaman ke aplikasi pinjaman online, Anda juga pastinya akan diminta melampirkan beberapa dokumen dan sejumlah persyaratan lainnya. Hal itu agar Anda bisa diperiksa terlebih dahulu dan pihak Ada Kami memiliki jaminan berupa data pribadi. Beberapa dokumen dan data pribadi tersebut diantaranya adalah NPWP, KK, KTP, slip gaji, akun internet banking, dan lain sebagainya. Dengan begitu, otomatis pihak Ada Kami akan mengetahui nama lengkap, alamat rumah, nomor kontak, orang terdekat, dan data Anda lainnya ya. Jika Anda terlambat membayar atau bahkan tidak bisa mengembalikan dana pinjaman, maka kemungkinan pihak Ada Kami akan melaporkan data Anda ke pihak OJK yang bisa berujung blacklist. Masuk ke dalam daftar hitam OJK, ini jangan Anda sepelekan karena akan berujung kesulitan. Anda akan lebih sulit dalam menggunakan layanan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya seperti bank atau bahkan aplikasi pinjaman online selain Ada Kami ya. Sebisa mungkin jagalah skor kredit Anda agar tidak termasuk dalam blacklist ini ya. Kemudian untuk risiko yang ketujuh, ancaman data pribadi. Tidak hanya masuk ke daftar hitam OJK, data pribadi Anda mungkin saja bisa tersebar. Hal ini memang kerap dijadikan ancaman oleh pihak penagih, terutama jika pinjaman online tersebut belum masuk ke daftar OJK ya. Meskipun disebut sudah masuk ke daftar resmi OJK, nyatanya masih banyak pengguna aplikasi pinjaman online ini yang mengeluhkan karena mereka diancam akan disebar datanya. Entah hal ini benar atau tidak, sebaiknya Anda tetap waspada ya. Tersebarnya data pribadi ini tentu akan sangat merugikan Anda ke depannya ya, seperti penyalahgunaan data untuk kejahatan dan lain sebagainya. Setelah saya menyampaikan beberapa risiko telat bayar Ada Kami, keputusan selanjutnya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan meminjam atau tidak? Sebagai antisipasi, sebaiknya perhatikan kembali tujuan Anda dalam mengajukan pinjaman, apakah penting atau tidak ya. Mungkin cuma itu dulu dari saya Jeffrey Esa pamit undur.